informasi dan metode berpikir. Kemudian kalau kita tidak bisa temukan penjelasan, ya tentu saja kita bisa mencari penjelasan lebih lanjut melalui bacaan-bacaan ilmiah. Nah, kalaupun pada akhirnya kita tidak temukan atau kita belum bisa menemukan, satu hal yang perlu diyakini adalah bahwa hal-hal mistis itu tidak ada, tidak terjadi. Apa yang kita dengar sejak kecil mungkin, apa yang banyak dibahas orang tentang hal-hal mistis, itu hal-hal yang tadi tidak pernah bisa dibuktikan sebagai fakta. Karena itu, buang jauh-jauh pikiran itu. Ketika kita tidak menemukan penjelasan saintifik, ya stop dulu. Tapi jangan itu menjadikan alasan buat kita untuk loncat ke cara berpikir mistis. Menurut saya ini hal-hal mendasar dalam kita menjaga diri kita untuk selalu berpikir ilmiah. Ya, ini adalah benteng dasar. Dan perlu dicatat bahwa berpikir logis, apalagi ditambah dengan harus mengumpulkan informasi ya, yang sahih, yang ilmiah tadi, itu memerlukan energi yang sangat besar, sehingga banyak orang cenderung tidak memilih jalan itu. Banyak orang cenderung memilih untuk meyakini saja segala sesuatu. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan bias atau bias. Ya, ketika orang mengabaikan metode berpikir, mengabarkan informasi, dia kemudian mencari sesuatu yang bisa dia yakini dengan cepat. Nah, perhatikan bahwa bias ini bahkan diderita tidak hanya oleh orang-orang awam, orang-orang yang merupakan pakar, ya, profesor, ya, orang yang sudah berkecimpung secara profesional di suatu bidang pun bisa terjebak pada masalah bias ini. Artinya, membangun kebiasaan untuk berpikir ilmiah itu adalah suatu tantangan yang sangat besar yang memerlukan latihan yang sangat panjang dan menguras energi. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok kita perlu memilih jalan itu? Ya, kenapa harus memilih jalan itu? Pada faktanya, di bidang apapun kita bekerja, ya termasuk dalam kehidupan keseharian kita, hampir semua persoalan sebetulnya solusinya ada pada cara berpikir ilmiah itu. Bahkan secara sederhana dalam manajemen ada yang disebut dengan problem solving. Ya, mekanisme problem solving. Problem solving itu adalah satu mekanisme